Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleh hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, di mata pelajaran IPA kita sudah masuk ke bab kedua. Di bab kedua ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep lingkungan. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu, siapkan diri Ananda dan simak materi dari Ustazah dengan sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep lingkungan. Nah, sebelumnya mari kita lihat dalil Quran surah Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surah Shad ayat 27. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ananda, Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi itu dengan hikmah, dengan manfaat yang begitu besar untuk kita umat manusia. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu dapat kita sebut sebagai lingkungan, yaitu tempat kita hidup, berinteraksi, dan semua itu diciptakan Allah dengan manfaatnya untuk kita sehari-hari. Jadi kita sebagai umat manusia harus bersyukur dengan lingkungan yang Allah berikan kepada kita. Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Nah, lingkungan hidup itu terbagi menjadi 3 pilar. Ada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Jenis lingkungan ada lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan masyarakat. Sebenarnya ada banyak loh definisi dari lingkungan itu. Lingkungan dapat juga disebut atau diartikan sebagai kesatuan ruang, benda, makhluk hidup, dan aktivitasnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan termasuk di dalamnya manusia, serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Nah, ada macam-macam lingkungan ya, seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Ini adalah contoh gambarannya. Ada lingkungan alami, yaitu lingkungan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, seperti pegunungan, ada juga laut ya, danau dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti manusia membangun bendungan dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan buatan. Nah, cabang ilmu dalam IPA yang mempelajari tentang lingkungan salah satunya adalah ekologi. Masih ingat nggak materi kita di pertemuan pertama semester 1 tentang ilmu pengetahuan alam? Di situ kan dalam mempelajari IPA ada banyak sekali ya cabang-cabang ilmu. Nah, untuk materi tentang lingkungan ini tidak lepas dari cabang ilmu IPA yaitu ekologi. Apa sih ekologi itu? Jadi istilah ekologi itu berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan rumah tangga sistem penyokong kehidupan atau lingkungan. Pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel. Nah, komponen penyusun dalam suatu ekosistem atau ekologi tadi adalah komponen makhluk hidup, ada juga komponen tempat tinggal. Komponen makhluk hidup terdiri atas komponen hayati atau biotik yang terdiri dari flora, fauna, mikroorganisme, dan juga manusia. Sedangkan komponen tempat tinggal itu meliputi rumah tangga yang terdiri dari komponen fisik atau geofisik seperti tanah, air, udara. Jenis ekologi ada autekologi ya, mempelajari satu jenis organisme interaksinya dengan lingkungan. Ada juga synekologi, berbagai kelompok organisme. Nah, untuk pembagian ekologi ini bisa berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya dan berdasarkan taksonomi atau pengelompokannya.
Misalnya berdasarkan habitat atau tempat tinggal, ada yang namanya habitat padang rumput, ada juga darat, ada juga laut. Berdasarkan taksonomi, sesuai dengan sistematika makhluk hidupnya, ada ekologi vertebrata, ada ekologi tumbuhan, ya, ada juga ekologi mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, Nanda, setelah menyimak materi dari Ustazah tadi, dapat kita tarik kesimpulan untuk materi hari ini. Yang pertama, pengertian lingkungan, ya. Lingkungan adalah kesatuan ruang, benda, makhluk hidup, atau faktor biologis dan fisika yang saling memengaruhi. Lingkungan terbagi menjadi bermacam-macam jenis berdasarkan berbagai pengelompokannya. Ada macam-macam tadi ya jenis-jenis lingkungan. Nah, kemudian kita mengenal istilah ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, Ananda, materi hari ini sudah berakhir. Ustazah sudah menjelaskan tentang konsep lingkungan. Ustazah harap Ananda akan mengulang kembali pembelajarannya dan mencari informasi yang lebih banyak melalui media buku ataupun juga internet. Terima kasih ya untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.